نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah yang diambil dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun yang dikarang oleh Syekh Musa ibn Rashid Al-Azimi hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca Perang Badar. Yang terakhir kita bahas adalah kisah tentang Islamnya Umair ibn Wahab radhiyallahu taala anhu. Yang kisahnya cukup panjang. Umair ibn Wahab masuk Islam tatkala dia ingin untuk membunuh Nabi SAW. Kemudian sesampainya di Madinah, ternyata Nabi mengabarkan tentang suatu perkara yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali antara dia, yaitu Umar bin Wahab, dengan siapa? Safwan bin Umayyah. Ya, maka dengan itu Umair mengetahui dan meyakini bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah dan beriman kepada beliau. Kemudian alal ikhtisar, menyingkat pembahasan beliau, di antara peristiwa yang terjadi pasca peperangan Badar yaitu farahun Najasyi binasri Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Badrin. Kabar tentang kemenangan Nabi SAW itu terdengar oleh Raja Najasyi di Habasyah, dan beliau pun bergembira dengan kemenangan Nabi SAW. Ya, kita tahu Najasyi merupakan seorang Muslim, tapi tidak menampakkan keislamannya. Dia tidak dikategorikan sahabat. Kenapa Najasyi tidak dikategorikan sahabat? Nah, tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Meskipun sezaman, namun tidak berjumpa dengan Nabi, maka tidak disebut dengan sahabat. Karena sahabat itu menurut istilah syar'i maknanya adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Yaitu seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahdhah, meskipun hanya sesaat berjumpa dengan Nabi. Tapi dia berjumpa dengan Rasul, beriman dengan Rasul, dan mati di atas keimanannya. Ini sahabat secara istilah syar'i. Ada sahabat secara istilah urf. Ya, sahabat secara istilah urf. Sahabat secara istilah urf maknanya adalah yaitu seorang yang lebih dekat persahabatannya daripada yang lain. Seperti misalnya dari istilah ini, kita katakan Abu Hurairah jika dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar adalah sahabat Nabi SAW jika dibandingkan dengan Abu Hurairah. Karena Abu Bakar aktsarus suhbah, dia yang lebih banyak persahabatannya, lebih dekat persahabatannya dengan Nabi SAW. Ya, karena ya disebutkan ketika dalam hadis yang disebutkan bahwa Uqasyah ibn Mihsan termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Nabi mengabarkan hal tersebut, maka para sahabat
bertanya-tanya satu dengan yang lain. Wala'allahum sahibu Rasulullah. Siapa ya 70 orang sahabat 70 orang yang masuk surga tanpa hisab ini? Oh, paling jangan-jangan mereka itu adalah sahabatnya Rasulullah, yang bersahabat dengan Rasulullah. Padahal yang ngomong gitu siapa? Sahabat juga. Maka ini adalah istilah sahabat secara uruf, yaitu orang yang lebih dekat persahabatannya. Kemudian yang ketiga, sahabat secara istilah lughawi, secara istilah bahasa, yaitu setiap orang yang tinggal di sekitar kita, mukmin ataupun kafir, itu disebut sahabat juga. Makanya dari definisi yang ketiga ini, kita katakan Abu Jahal sahabat Nabi, Abu Lahab sahabat Nabi, demikian juga Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il, Utbah bin Rabi'ah, gembong-gembong Quraisy ini, kita katakan dari definisi yang ketiga ini, mereka sahabat Nabi juga. Kenapa? Tapi dari sisi bahasa. Dan itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Ya, kata Allah, sahib kalian ini itu bukanlah orang yang tersesat. Wa ma sahibukum bimajnun. Sahib kalian ini, sahabat kalian ini bukanlah orang yang gila. Itu khitabnya, lawan bicaranya kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang menuduh Nabi gila, menuduh Nabi tersesat. Dibantah sama Allah, sahabat kalian ini, maksudnya siapa sahabat di sini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukanlah orang yang tersesat, bukan pula orang yang gila. Ya, ini pembagian istilah sahabat menjadi tiga, secara syar'i, secara uruf, dan secara bahasa. Kalau kita memahami ini, kita bisa mematahkan syubhatnya orang-orang Syiah, syubhatnya orang-orang Rafidhah, yang mereka mengatakan bahwa tidak semua sahabat itu beriman. Ya, tidak semua sahabat yang dikatakan sahabat itu beriman. Buktinya ada sahabat-sahabat yang juga kafir, sahabat-sahabat yang juga munafik. Ya, di antaranya mereka menggunakan ayat-ayat tadi. Sahabat dengan pengertian bahasa diseret maknanya kepada sahabat dengan pengertian syar'i. Ya, tapi kalau kita paham pembagian ini, kita nggak bingung. Ya. Maka Raja Najasyi gembira dengan kemenangan Nabi SAW. Tapi ini ada kisahnya panjang, kita lewati saja. Intinya Raja Najasyi mendengar kemenangan Nabi SAW dan bergembira dengan hal tersebut. Kemudian di sini beliau membahas tentang fadlu man syahida ghazawah Badrin al-Kubra, keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Ini sebenarnya sudah disinggung di awal-awal pembahasan perang Badar, tapi diingatkan kembali oleh beliau di akhir pembahasan perang Badar. Di antara keistimewaannya yaitu hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari Mu'ad ibn Rifa'ah dari ayahnya, bahwasanya Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ma ta'udduna ahla badrin fikum?" Bagaimana kalian memandang orang-orang yang ikut perang Badar? Apa pandangan kalian tentang orang-orang yang ikut perang Badar? Qal min afdolil muslimin. Kata Nabi SAW, orang yang ikut perang Badar itu adalah orang-orang yang paling afdol di antara kaum muslimin. Artinya kaum muslimin di sini sahabat. Ya, karena muslimin ketika itu cuman sahabat Nabi. Ya. Kemudian kata Jibril, wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Demikian juga malaikat-malaikat yang ikut serta perang Badar juga menjadi yang paling afdol di antara semua malaikat-malaikat. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan orang yang ikut perang Badar, sebagaimana kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Tatkala Hatib bin Abi Balta'ah mendengar bahwa Nabi SAW akan menyerang kota Mekah, maka Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat kepada orang-orang Mekah membocorkan rencana Nabi SAW untuk menyerang kota Mekah.
Tapi alasannya dia, dorongannya dia, motivasinya dia adalah motivasi duniawi, bukan karena kecintaannya kepada orang-orang kafir tersebut. Maka tatkala diketahui, ya, kemudian ditanya oleh Nabi SAW, Hatib bin Abi Balta'ah beranggapan bahwa apa yang dia lakukan untuk melindungi keluarganya yang ada di kota Mekah. Maka dia ingin punya jasa kepada orang-orang kafir Quraisy agar keluarganya terselamatkan. Namun tidak diterima uzur ini. Ya, tetap dikatakan bersalah. Karenanya Umar ibn Khattab minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Ya, maka kata Nabi SAW, "Alaysa min ahli Badar?" Bukankah Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk orang yang ikut serta dalam perang Badar? La'allallah ittala'a ala ahli Badar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memandang sahabat-sahabat yang ikut perang Badar ini, Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah kalian semau kalian, aku sudah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Dalam riwayat yang lain, wajabat lakumul jannah. Kalian sudah dijamin masuk surga. Ini bukan berarti terus mereka bebas berbuat sekehendaknya, tidak. Allah sudah menjamin para peserta perang Badar sudah masuk surga karena dengan ilmunya Allah tahu bahwa mereka ini sampai akhir hayatnya istiqomah di atas Islam, tetap istiqomah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya bisa dipastikan oleh Allah, berbuatlah kalian semau kalian. Ya, meskipun sudah diberitahu seperti itu, mereka tetap istiqomah. Coba kalau kita dibilang gitu gimana? Berbuatlah kalian semau kalian, kalian sudah pasti masuk surga. Gimana kalau itu diucapkan kepada kita? Merdeka jamaah ya? Hah? Merdeka sudah. Tapi kalau para sahabat enggak. Meskipun sudah dijamin surga, mereka masih tetap istiqomah. Demikian juga disebutkan keistimewaan perang Badar. Ini kisahnya pernah kita kisahkan, yaitu kisah tentang Harithah ibn Suraqah. Ya, Harithah ibn Suraqah adalah seorang bocah yang dia nggak ikut perang Badar, hanya menyaksikan perang Badar dari kejauhan. Tapi ternyata dia kena peluru, kena panah nyasar. Ya, dan panah ini sampai menewaskan dia. Maka ketika ibunya sedih dengan kepergian Harithah ibn Suraqah, Nabi SAW mengatakan, "Ya Umma Harithah, wahai ibunya Harithah, innaha jinanun fil jannah." Sesungguhnya di surga itu ada taman-taman. Wa inna ibnaki asabal firdausal a'la. Dan sesungguhnya putramu dia mendapatkan surga firdaus yang tinggi. Gak ikut perang Badar, cuman ngelihat dari jauh kena panah nyasar, mendapatkan keutamaan seperti ini. Maka bagaimana lagi kalau yang pesertanya? Ya, ini diantara keistimewaan perang Badar yang tidak dimiliki dalam peperangan-peperangan yang lain. Baik, sekarang kita masuk bab berikutnya. Al-ahdath baina ghazwati Badrin wa ghazwati Uhud, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan menjelang perang Uhud. Di antara peristiwa yang terjadi, yang pertama adalah wafatu Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu diambil peristiwa-peristiwa yang penting. Ya, seperti nanti peristiwa zawaju Ali, pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Tapi kita bahas terlebih dahulu tentang wafatnya Ruqayyah bintu Rasulillah radhiyallahu taala anha. Kata penulis di sini, kanat wafatuha radhiyallahu anha indama wasala Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu wa Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu taala anhu al-Madinata bil bushra bintisaril muslimina fi Badrin. Wafatnya Ruqayyah itu bertepatan ketika Nabi SAW mengutus dua orang sahabat. Yang pertama Zaid ibn Harithah. Bapaknya siapa? Usama. Ya, wis ketok.
Dan yang kedua Abdullah ibn Rawaha. Dua orang ini diutus oleh Nabi SAW untuk mengabarkan kepada penduduk Madinah tentang kemenangan kaum muslimin di Badr. Faqad akhrajal Hakim fil Mustadrak wa sahahahu an Abi Umamah ibn Sahal an abihi qala lamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badrin ba'atha bashiraini ila ahli al-Madinah ba'atha Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu ila ahli Safilah. Zaid bin Harithah diutus kepada penduduk Madinah yang bagian bawah, artinya dataran rendah. Wa ba'atha Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu ila ahli al-aliyah. Sedangkan satunya Abdullah bin Rawaha itu diutus kepada penduduk yang tinggal di bukit-bukit, ya, dataran tinggi. Yubashirunahum bi fathillahi ta'ala ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan penduduk Madinah bahwa Allah azza wa jalla memenangkan kaum muslimin dalam peperangan Badar. Fawafaqa Zaid ibn Harithata ibnuhu Usama hina suwiyat turab ala Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Madinah, Zaid bin Harithah bertemu dengan anaknya, yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid gak ikut ke Badr. Tatkala itu Zaid bin Harithah mendapati Usama bin Zaid sedang meratakan tanah makam, yaitu Ruqayyah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang makamnya sedang diratakan tanah sama Usama bin Zaid. Ya. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama, kuburan itu diapakan? Diratakan. Ya, ada dikejing, dikasih bangunan-bangunan, dikasih kelambu, kasih kaligrafi, kasih kubah, ada lampunya, ada duponya. Kurang wifi nanti lama-lama. Ya. Apalagi Nabi SAW mengatakan, berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, janganlah kau pernah meninggalkan ada berhala yang disembah kecuali kau hancurkan berhala tersebut, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan melainkan kau ratakan kuburan itu dengan tanah. Itu wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Namun sangat disayangkan, sebagian orang yang mengaku bernasab kepada Ali bin Abi Thalib melanggar wasiat jid mereka. Ya, melanggar wasiat jid mereka. Siapa jid mereka? Ali bin Abi Thalib dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Ali bin Abi Thalib sepakat bahwa kuburan harus diratakan tanahnya. Tapi kuburan sebagian mereka, masya Allah, sudah ngalang-alai kamar manten. Luar biasa bangunannya. Wa kanat Ruqayyah radhiyallahu anha qad ishtakat fa khallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alaiha zawjaha Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu falam yashhad Utsman badran bisababi takhallufihi 'ala zawjatihi Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah ketika Nabi berangkat perang Badar itu dalam kondisi sakit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan suaminya Ruqayyah, yaitu menantu Nabi SAW, Dzunnurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, untuk tidak ikut perang Badar dan diperintahkan untuk merawat Ruqayyah yang sedang sakit. Ya. Maka Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Innama taghayyaba Utsman an Badrin fa innahu kana tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya yang menyebabkan Utsman bin Affan ghaib, enggak hadir dalam perang Badar, yaitu karena Utsman sedang merawat putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah. Wa kanat maridatan, yang sedang sakit. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman, innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu. Sesungguhnya kau wahai Utsman mendapatkan pahala orang-orang yang ikut perang Badar, bahkan kau juga mendapatkan bagian ghanimahnya. Ajib. Gak melok perang Badar, gak ikut perang Badar, tapi kata Nabi SAW, Utsman terhitung sebagai orang yang ikut perang Badar, mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang ikut perang Badar, plus dia juga mendapatkan bagian ghanimah. Berita ini ketika zamannya Utsman bin Affan menjadi khalifah, digoreng beritanya sama
kelompoknya Abdullah bin Saba. Ya, ketika itu muncul gerakan-gerakan untuk membenci Utsman bin Affan. Dengan apa? Dengan menyebarkan isu-isu miring supaya rakyat membenci kepada penguasa ketika itu. Yaitu Utsman bin Affan yang menjabat sebagai khalifah. Digoreng isu-isu yang berkaitan dengan Utsman bin Affan itu punya aib ini, punya cacat ini, punya celah ini. Semakin menanamkan kebencian rakyat kepada pemimpin. Ini cara-caranya Abdullah bin Saba CS yang sampai sekarang digunakan oleh sebagian kaum muslimin. Dia menanamkan, memupuk kebencian kepada penguasa dengan berita-berita miring, ya, berita-berita hoax. Kalaupun itu benar, ya, kau tidak tahu apa yang ada di balik itu. Diberitakan bahwa Utsman bin Affan adalah seorang yang tidak ikut perang Badar, adalah orang yang gak ikut perang Badar. Sudah, titik sampai di situ. Disebarkan isu Utsman bin Affan dulunya gak ikut perang Badar. Titik sudah. Apalagi kalau sekarang dia punya medsos atau dia punya media, itu dicetak judulnya, timelinenya itu pakai warna merah. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, titik. Ya. Ketika orang, apalagi orang-orang sumbu pendek ya, ngelihat judulnya tok wis hawas. Utsman bin Affan gak ikut perang Badar. Parah memang Utsman ini. Perang Badar itu adalah perang yang Yaumal Furqan, perang yang membedakan antara mukmin dan kafir, yang keutamaannya orang diampuni dosa-dosanya, dipastikan masuk surga. Utsman gak ikut perang Badar. Memang ini gak becus, ini gak cocok jadi khalifah ini. Hawas misalnya. Dikasih lagi, Utsman bin Affan kabur dari perang Uhud. Nanti kita kisahkan. Benar jamaah, Utsman bin Affan lari dari perang Uhud. Tapi titik di situ, nggak dilanjutkan. Kenapa alasannya Utsman bin Affan lari dari perang Uhud? Karena tersiar berita siapa meninggal? Rasul SAW meninggal, gugur di perang Uhud. Sehingga mentalnya sebagian sahabat down. Sudah, ngapain kita berperang? Toh Nabi SAW sudah meninggal. Maka mereka memilih untuk mundur. Dan Allah sudah mengampuni hal tersebut. Ya, walaqad afallahu anhum. Allah sudah memaafkan mereka dalam surah Ali Imran. Tapi digoreng sama Abdullah bin Saba. Utsman lari dari perang Uhud. Rakyat ketika baca itu, hawas mani deh. Ya, semakin benci sama Utsman bin Affan. Kasih kabar lagi, Utsman bin Affan bikin bid'ah, menambah azan Jumat 2 kali. Utsman bin Affan bikin bid'ah karena ketika haji, ya, ketika di Mina tidak mengqosor sholat, tapi melakukan itmam, menyempurnakan rakaat sholat 4-4. Padahal sunnahnya berapa? 2-2 dikosor. Paham nggak maksudnya? Nabi, Abu Bakar, Umar ketika jadi khalifah, itu ketika haji, ketika di Mina mengqosor sholatnya 2-2. Tapi ketika zamannya Utsman jadi khalifah, dilengkapi sama Utsman bin Affan 4-4. Oh, ini bid'ah ini. Digoreng lagi, tambah hawas orang-orang sama Utsman. Utsman bin Affan membakar mushaf Al-Quran. Sahih jamaah? Sahih nggak Utsman bin Affan membakar mushaf? Sahih. Itu disebut jam'ul Quran di zaman Utsman bin Affan. Semua Quran dari riwayat-riwayat yang lain dibakar sama Utsman bin Affan, dan hanya satu mushaf yang resmi, ya, untuk mengumpulkan kaum muslimin di atas satu mushaf itu. Itu ijtihadnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengangkat saudara atau keluarganya, familinya sendiri sebagai pejabat-pejabat di pemerintahannya. Seperti misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi gubernur Syam. Ya, Muawiyah ini masih sepupu sama Utsman bin Affan, diangkat menjadi gubernur Syam. Apa istilah kita? Nepotisme, ya. Ya kan? Nepotisme. Utsman melakukan nepotisme, hawas. Ketika hawas ini, ya, kemarahan kaum muslimin ini sudah memuncak, sudah benci sama penguasa, enak digiring-giring itu. Ya, enak untuk diarah-arahkan, apalagi orang-orang jahil. Akhirnya diarahkan untuk mendemo Utsman bin Affan. Itu demo pertama kali di dalam Islam.
Sunnahnya siapa? Abdullah bin Saba. Jadi yang demo-demo sekarang mengatakan aksi bela ini, itu bukan ajaran Nabi SAW, bukan sunnah Nabi SAW, tapi sunnahnya Abdullah bin Saba. Hatta dikasih nama-nama Islam, mudhaharat as-silmiyah, ya, demo damai. Apa sih demo damai itu? Gak ngidak rumput, gak buang sampah sembarangan, itu yang dikatakan sebagai demo. Tapi lisannya mencela siapa? Penguasa, menghasut rakyat untuk benci kepada penguasa. Tapi menampakkan diri sebagai apa? Mudhaharah as-silmiyah, demo damai. Lihat, rumput-rumput tak diinjak. Lihat, setelah demo tidak ada sampah-sampah yang berserakan, tidak ada ban-ban yang dibakar. Kalau demonya seperti ini boleh. Tidak, segala macam bentuk demonstrasi bukan bagian dari Islam. Maka itu demo pertama kali di dalam agama ini. Kemudian pembahasan berikutnya, di antara peristiwa yang penting yang terjadi sebelum perang Uhud adalah awwalu 'idi fitrin yamurru 'alal muslimin, yaitu Idul Fitri pertama yang dirayakan oleh kaum muslimin. Dinukil dari beberapa referensi sirah, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Makhtum, wa min ahsanil mawaqi' wa arwa'il as-sadafat anna awwala 'idin ta'ayyada bihil muslimuna fi hayatihim huwal 'idul ladzi waqa'a fi Syawal minas sanati tsaniyati lil hijrah. Ya, di antara peristiwa-peristiwa yang indah, ya, peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada kaum muslimin adalah yaitu hari raya Id yang dirayakan oleh kaum muslimin tatkala tahun kedua Hijriyah di bulan Syawal. Ketika itu mereka merayakan Id dalam kondisi setelah menang dari perang Badar. Ya, setelah menang dari perang Badar. Wa ma arwaqa mandaratil kas-salatil lati sallauha ba'da an kharaju min buyutihim yarfa'una aswatahum bit takbir wat tahlil wat tahmid. Dan sungguh sangat mengharukan, ya, sangat luar biasa peristiwa tatkala mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk melaksanakan salat Id. Mereka melaksanakan salat Id dengan gegap gempita, keluar dari rumah dengan bangga, seraya mereka mengeraskan, meninggikan suara mereka dengan takbir-takbir mereka, dengan tahlil mereka dan tahmid mereka. Wa qad fadat qulubuhum raghbatan ila Allah Ta'ala wa haninan ila rahmatihi wa ridwanihi ba'dama aulahum minan ni'am wa ayyadahum bihi minan nasr. Dan hati mereka dipenuhi dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa rindu dengan rahmat Allah, ridho Allah setelah mereka diberi nikmat seperti itu oleh Allah, yaitu nikmat dimenangkannya mereka ketika perang Badar, dan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafun. Ingatlah tatkala kalian jumlahnya sedikit lagi lemah. Kalian dalam jumlah sedikit lagi lemah. Takhafuna ayyatakhatafakumun nas. Kalian takut kalau musuh-musuh kalian itu menginjak-injak kalian. Fa'awakum wa ayyadakum binasrihi. Maka kemudian Allah melindungi kalian dan menolong kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat thayyibat. Dan Allah memberikan kalian rizki dari hal-hal yang baik. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana li ahli al-Madinah yaumani yal'abuna fihima. Dan ketika itu orang-orang penduduk Madinah, yakni orang-orang Ansor, mereka itu sudah punya hari raya yang mereka rayakan selama ini sebelum mereka masuk Islam. Ya, ada 2 hari raya mereka ini. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika Nabi sampai di kota Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabat Ansor, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti
hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, yaitu hari Fitri dan hari Adha. Hari Fitri, fitr, ya artinya apa? Orang-orang kita nyebutnya Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci. Masya Allah. Padahal makna yang benar kembali apa? Kembali makan, kembali sarapan. Ya, karena fitr artinya sarapan. Kenapa disebut kembali sarapan, kembali makan pagi? Karena selama 30 hari sebelumnya di bulan Ramadan kita nggak boleh sarapan pagi. Sarapannya maghrib kita itu jamaah. Kita itu ketika Ramadan sarapannya maghrib. Iftar ketika Ramadan sarapannya maghrib, diundur sampai maghrib. Nah ketika Id maka sarapan pagi dihalalkan kembali. Bahkan diharamkan orang berpuasa di hari tersebut. Maka disebut Idul Fitri. Id artinya kembali, Al-Fitr artinya sarapan, kembali sarapan. Sebagian orang kok maknanya kurang ini ya, kurang apa? Iya, kurang menghayati Ustaz. Kembali makan kok elek gitu maknanya. Kan lebih indah kembali suci, kembali fitrah, seperti bayi yang baru lahir. Maka kita jawab ya sudah, itu penamaan yang benar seperti itu. Kalau kau dalami maknanya, justru kau akan semakin bersyukur kepada Allah. 30 hari kau nggak boleh sarapan, tapi hari ini justru kau disuruh sarapan. Ya, bukan karena kita ini ketika hari raya Idul Fitri, bukan karena kita ini sudah belenger puasa jemaah. Bukan karena kita nggak kuat lagi puasa, enggak, tapi kita memang di hari tersebut disuruh untuk sarapan. Haram kita untuk berpuasa di hari tersebut. Ya, itu menunjukkan ketundukan kepada Allah yang hakiki, penghambaan kepada Allah yang hakiki. Kapan disuruh puasa, puasa, kapan disuruh mangan, mangan. Ya, kapan disuruh puasa, puasa, kapan disuruh makan, makan. Itu namanya at-ta'abbud al-hakiki. Ketundukan, penghambaan kepada Allah yang hakiki. Ya. Sedangkan Yaumal Adha, Idul Adha, Al-Adha artinya penyembelihan. Atau disebut juga dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Dan Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah ibadah kolektif yang dikerjakan bersama kaum muslimin. Ya, sehingga penentuannya kapan Idul Fitri dan kapan Idul Adha itu yang berwenang untuk menentukannya siapa? Waliul Amr, penguasa. Karena penguasa yang bisa menyatukan kaum muslimin untuk melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha secara bebarengan. Bukan ormas-ormas, tidak. Nah, ini bid'ah di dalam agama. Ormas menentukan sendiri kapan dia berpuasa, kapan dia Idul Fitri, kapan dia Idul Adha. Itu bukan wewenangnya dia. Ya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Umar mengatakan, tara an-nasu al-hilala. Manusia ketika itu melihat hilal. Fa akhbartu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Maka aku mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa aku melihat hilal. Fasamahu wa amaron nasa bisiyamihi. Maka Nabi pun mulai berpuasa dan mengumumkan kepada orang-orang untuk memulai berpuasa. Berarti di situ ada ya, kembali kepada penguasa karena Nabi ketika itu yang berkuasa. Ya. Baik, maka penentuan Idul Fitri dan Idul Adha itu kembali kepada penguasa. Dan masing-masing negeri memiliki penguasa dan memiliki matla' masing-masing, memiliki ru'yah masing-masing. Ya, sehingga meskipun nggak sama dengan Saudi, nggak sama dengan Malaysia, nggak ada masalah. Ya, yang penting kita diperintahkan untuk mengikuti penguasa. Karena patokannya adalah ru'yah, bukan hisab. Ya, patokannya adalah ru'yah, bukan hisab. Nah, sebagaimana sholat khusuf, ya, sholat gerhana, itu patokannya apa? Ketika melihat gerhana, ya, ketika melihat gerhana baru ketika itu disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Namun kalau gerhana tertutup, meskipun memang sedang terjadi gerhana, antum ditelepon sama astronot di luar angkasa, sekarang terjadi gerhana. Diduduk nombe astronot itu foto ini gak percaya. Tapi antum ketika di sini ngelihat gerhananya tertutup dengan awan, maka disunahkan nggak sholat gerhana? Tidak. Ya, tidak. Karena yang dilihat adalah ru'yah, bukan kata astronot.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau menyebutkan perkara-perkara berkaitan dengan fikih Id. Ya, fikih hari raya. Karena ini berkaitan dengan Idul Fitri, beliau menyebutkan tentang hadiur Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Id. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berhari raya Idul Fitri. Wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam fi Idul Fitri annahu la yakhruju ila sholati hatta ya'kula thalatha tamaratin witra. Nabi SAW tidaklah keluar dari rumahnya menuju musola. Musola artinya lapangan ya, bukan langgar. Ya, musola di sini artinya lapangan. Tidaklah Nabi keluar menuju lapangan ketika melaksanakan sholat Id, kecuali Nabi memakan terlebih dahulu 3 butir kurma. Ya, Nabi sarapan dulu dengan 3 butir kurma. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik di dalam Sahih Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Tidaklah Nabi keluar melaksanakan salat Id melainkan Nabi memakan beberapa butir kurma. Nabi memakannya dengan bilangan ganjil, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya. Ini lebih jelas lagi di riwayat yang lain. Kata Anas bin Malik, hatta ya'kula tamaratin thalathan au khamsan au sab'an. Nabi memakan 3 butir kurma atau 5 atau 7. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ajmala thiyabihi. Di antara petunjuk Nabi ketika hari raya, Nabi ketika hari raya memakai pakaian terbaiknya, memakai pakaian yang paling indahnya. Fakana lahu hullatun yalbasuha lil aidaini wal jum'ah. Nabi punya jubah yang dia pakai untuk sholat 2 hari raya ataupun sholat Jumat. Karena sholat Jumat juga termasuk hari raya pekanan. Ya, hari raya pekanan. Maka boleh seorang memakai pakaian-pakaian yang bagus selama bukan israf dan tidak ada kibir, tidak ada kesombongan di dalamnya. Dia murni mengikuti petunjuk Nabi SAW, memakai pakaian yang bagus tanpa israf dan tanpa kibir. Ya, itu termasuk sunnah. Ya, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tidak. Ya, tetap memakai pakaian yang tidak mencolok, tidak membuat fitnah lawan jenis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju masyian. Nabi keluar berjalan kaki. Ini kalau sholat Idnya memang dekat ya. Tapi kalau jauh ya sudah udzur. Kalau jalan kaki sampai sana sudah zuhur antum. Kemudian kata Nabi kata penulis di sini, wa fa idza wasala ilal musalla nusibat baina yadayhi li yusalliya ilaiha fa innal musalla kana idza dzaka qadaan lam yakun fihi binaun wala haitun wa kanatil harbatu sutratahu. Nabi SAW ketika tiba di musola, yaitu di lapangan, karena disebutkan di sini tidak ada tembok di situ, artinya ya lapangan, tidak ada tembok-tembok dan tidak ada bangunan-bangunan. Ya, maka Nabi pun melaksanakan sholat Id ketika itu. Berarti sholat dulu baru khutbah. Ya, bukan khutbah dulu baru sholat. Dalam riwayat Abdullah bin Umar disebutkan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhalifu at-tariq yaumal 'id fayadhhabu fi tariqin wa yarji'u fi akhar. Di antara petunjuk Nabi ketika salat Id, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang. Sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq. Adalah Nabi SAW ketika hari raya Id, beliau memilih jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya. Di sini ada hikmah kata para ulama, kenapa Nabi memilih jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Ada yang menyebutkan hikmahnya adalah liyusallima ala ahli tariqain, untuk mengucapkan salam kepada penduduk-penduduk yang ada di kedua jalan tersebut. Ya, Nabi mengucapkan salam kepada 2 penduduk itu. Ada pula yang mengatakan liyanala barakatahu al-fariqan, untuk mencari keberkahan dari 2 jalan tersebut. Ada pula yang mengatakan liyaqdiya hajata man lahu hajatun minhuma, untuk supaya Nabi SAW ngecek siapa yang butuh, siapa yang orang-orang yang perlu untuk dibantu di antara 2 jalan tersebut. Karena Nabi seorang pemimpin.
Ya, Nabi ngecek mungkin di antara jalan yang berangkat ini ada orang-orang yang memang butuh bantuan, maka dibantu dari Baitul Mal. Ada pula yang mengatakan liyudhira sya'airal Islam fi sairil fijaj wat turuq, untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Ya, menampakkan syiar-syiar Islam yang Nabi tampakkan di jalan-jalan tersebut. Makanya berangkat sama pulang dibedakan. Ada pula yang mengatakan hikmahnya adalah liyaghidhal munafiqin bi ru'yatihim izzatal islami wa ahlihi wa qiyam sya'airihi. Hikmahnya adalah untuk manas-manasi orang munafik, supaya mereka mangkel, supaya mereka semakin murka, semakin marah. Syiar Islam ditampakkan, itu membuat orang-orang kafir marah. Liyaghidha bihimul kufar, membuat mereka marah. Ada pula yang menyebutkan litaktsura syahadatul biqa. Nabi memilih jalan yang berbeda. Sudah ada? Belum. Nabi memilih jalan yang berbeda untuk supaya jalan-jalan tersebut itu menjadi saksi di hari kiamat kelak. Ya, menjadi saksi di hari kiamat. Fa inna dzahab ilal masjid wal musalla ihda khutwataihi tarfa'u darajatan wal ukhra tahuttu khati'atan. Karena semakin banyak tempat yang kita lalui, maka satu langkah demi langkah itu bisa menambah derajat seseorang, dan langkah demi langkah itu bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Hatta yarji' ila manzilihi, sampai dia kembali ke rumahnya. Tapi itu diantara hikmah-hikmah kenapa Nabi SAW memilih jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Perbedaannya dengan Idul Adha itu dari sisi sebelum berangkatnya. Kalau Idul Fitri disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu, berbeda dengan Idul Adha tidak sarapan sampai dia memakan dari hasil hewan sesembelihannya. Itu sunnahnya kayak gitu. Kan kalau orang-orang suwe ngenteni kambingnya dibeleh, suwe selaju. Akhirnya pulang sholat Id saono wis opo wae di tangan wis. Apalagi kalau Id itu terkadang tukang jagalnya repot, masih beleh sana, masih beleh sini, beleh sini. Kalau bisa beleh dhewe enak. Kenyataan beleh sendiri juga orang yang nggak bisa beleh, apalagi menguliti hewan kurban, itu bisa sampai berjam-jam. Pekerjaan yang tukang jagal hanya setengah jam mungkin, itu bisa dilakukan oleh orang yang belum pernah menyembelih dan menguliti hewan bisa sampai seharian jamaah. Apalagi dengan tools, dengan alat-alat seadanya. Pakai pisau, pakai cutter, kadang nggak ada perlengkapannya. Itu bedanya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi setelah adzan kita ingin menambahkan materi berkaitan dengan Id, yaitu Id hanya ada dua di dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak boleh seseorang memunculkan Id sendiri. Ya, tidak boleh seorang memunculkan Id sendiri. Ya, apa kaidah-kaidahnya dan ketentuan-ketentuannya dan beberapa syubhat-syubhat berkaitan dengan hal tersebut, insyaallah kita bahas setelah adzan. Wallahu a'lam.
Kita lanjutkan berkaitan dengan permasalahan hari Id. Di sini kita nukilkan dari kajian oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala yang berjudul Hiwar Ma'a Mujizi Al-Ihtifal Bil Maulid An-Nabawi, yaitu bantahan terhadap orang-orang yang membolehkan perayaan Maulid Nabi SAW. Di antara bantahannya, kenapa perayaan Maulid itu adalah perkara yang bid'ah di dalam agama, kata beliau annahu Id, karena itu adalah hari Id. Kenapa dikatakan hari Id? Hari Id maknanya adalah kullu ma ya'udu li dzatihi, segala sesuatu yang berulang secara zatnya. Yang dimaksudkan memang adalah harinya. Dimaksudkan harinya, maka itu disebut Id. Secara asal hukum Id ini haram. Haramnya bisa haram terlarang mendapatkan dosa, bisa juga haramnya itu masuk dalam kategori bid'ah apabila diyakini mendapatkan pahala di situ. Contoh misalnya, ada sepasang suami istri. Dia atau mereka ini suami istri ini menikah di tanggal, katakanlah tanggal 1 Dzulhijjah. Dia menikah di tanggal 1 Dzulhijjah. Maka setiap tanggal 1 Dzulhijjah pasangan suami istri ini merayakan anniversary perkawinannya. Ya, merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Yang dimaksudkan itu memang tanggalnya bukan. Tujuannya memang untuk mengagungkan tanggal tersebut. Yang dimaksudkan memang adalah tujuannya tanggal itu tadi. Maka meskipun cuman perayaan kecil-kecilan, ngasih kado ke istrinya atau tiup lilin ke istri, apalagi sih biasanya anak tidak paham ini. So sweet gitu. Makan-makan gitu. Intinya ada tujuan di dalam dirinya untuk merayakan tanggal tersebut, kan gitu kan? Dan gak bisa diganti harinya jamaah. Besoknya sudah gak payu Izan, atau sebelumnya sudah gak payu, harus tanggal itu. Berarti memang yang dimaksudkan apanya? Tanggalnya, harinya. Ya, maka ini disebut Id. Kalau dia merayakan tapi tidak ada kaitannya dengan ibadah, artinya ya sudah Ustaz, ini kan cuman nyenengno istri tok. Ya, cuman untuk ya merayakan anniversary pernikahan kita dan seterusnya, maka jatuhnya haram karena mengada-ngadakan Id. Ya, sedangkan Nabi tadi mengatakan qad abdalallahu lakum khairan, qad abdalallahu lakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaum al-adha. Allah sudah menggantikan hari raya kalian dengan yang lebih baik. Di sini ada taksis, pengkhususan dari Nabi SAW bahwa hari raya cuman Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak boleh memunculkan hari raya lain. Ingat ya, hari raya artinya apa? Id tadi segala sesuatu yang terulang kembali secara zatnya. Tujuannya memang zaman itu. Tujuannya memang waktu tersebut yang dia tujukan. Ya, maka kalau yang tadi suami istri tadi atau ulang tahun, anaknya ulang tahun dirayakan dan seterusnya, ini haram. Adapun kalau dia meyakini dapat pahala di situ adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meningkat menjadi bid'ah di dalam agama. Paham di sini jemaah? Tapi kalau nggak ada kaitannya sama agama, ya cuman happy-happyan saja, maka masuk kategori haram. Dia mendapatkan dosa karena memunculkan Id. Sedangkan kalau dia meyakini ada pahala di situ, dia meyakini itu adalah bentuk ibadah, maka naik tingkatannya menjadi bid'ah. Apa membedakannya antara yang ibadah dan bukan? Bagaimana membedakannya? Sesuatu dikatakan ibadah sehingga dihukumi bid'ah, dan sesuatu yang dikatakan tidak ibadah sehingga tidak dihukumi bid'ah. Naam, kullu ma yurja thawabuhu fahuwa ibadah. Ibadah adalah yaitu segala aktivitas yang pelakunya mengharapkan pahala dalam aktivitas tersebut. Ya, itu disebut ibadah. Kalau didasari dengan dalil, maka jadilah ibadah yang sahihah. Tapi kalau tidak didasari dengan dalil, jatuhlah itu dalam bid'ah di dalam agama.
Ketika kita menyampaikan ini, ada counter attack dari mereka, ada serangan balik. Ustaz, antum ini biasanya kajian tiap hari Jumat, ya. Antum kajian tiap hari Jumat di masjid ini, itu kan berarti antum sedang Id, mengadakan Id. Atau misalnya daurah, tiap tahun itu ada daurah. Ya, biasanya tiap tahun ngadakan daurah, datangkan masyayikh dari Madinah, datangkan masyayikh dari Yordan. Itu kan tiap tahun, berarti yaudu, kembali lagi, berulang zamannya. Maka kita katakan, kita tidak memaksudkan hari tersebut. Tidak ada niatan kita untuk memuliakan hari tersebut. Seandainya dipindah di hari yang lain, masalah nggak? Nggak masalah. Paham di sini bedanya? Ya, tapi kalau memang kita ngadakan daurah demi untuk mengagungkan hari tersebut, tujuan kita memang harinya, maka iya, itu jatuh dalam Id. Ya, tapi kalau kita hanya memanfaatkan waktu, biasanya diselenggarakan ketika libur panjang misalnya. Ya, ketika libur panjang, anak-anak sekolah libur, pondok-pondok juga libur, nah itu diadakan daurah di situ. Memang tidak memaksudkan zamannya. Ya, tidak ada niatan kita, oh karena ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang kalau kita berbuat ini akan mendapatkan ini. Enggak. Tidak ada kaitannya dengan tanggal. Ya, kita memang sedang yang kita kaitkan, yang kita lakukan di situ murni daurah, ya murni kajian. Adapun penanggalan itu hanya mengikuti saja, ya. Mosok apa didekek tanggal biro. Mau nggak mau kita harus menempatkannya di satu waktu kan? Ya, terus mau ditaruh di mana gitu loh? Kalau dikatakan bid'ah semuanya. Tapi ini apa di sini jamaah? Segala sesuatu yang berulang dan dimaksudkan waktunya itu adalah dimaksudkan yang diulang-ulangnya adalah waktunya, maka jatuhnya Id. Bisa haram, bisa bid'ah. Ya, tapi ini penjelasan tambahan karena tadi kita membahas tentang Idul Fitri. Baik jamaah, insyaallah pada pertemuan berikutnya di sini beliau membahas tentang zawaju Ali radhiyallahu anhu min Fatimah radhiyallahu anha. Yaitu peristiwa yang terjadi sebelum perang Uhud, pernikahan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Fatimah radhiyallahu taala anha. Kita bisa cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.